Oke, di tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menambah karyawan baru, lalu menambahkan karyawan baru tersebut ke dalam tim, dan mengubah status employee atau status karyawan jika sudah resign. Kayak yang pertama itu masukkan username. Di sini saya menggunakan admin ASP ya. Setelah username dan password terisi, klik login. Ya, ini adalah tampilan awal dashboardnya. Oke, kita langsung mau menambahkan karyawan baru. Yang pertama itu kita klik master data ini, lalu klik employee, lalu klik employee-nya lagi nih, yang bawah. Oke, ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Ada beberapa employee. Di sini ada tipe jobnya, ada yang asisten, GIS verifikator, kerani, mandor, dan lain-lainnya. Oke, pertama eh, kita mau menambahkan karyawan baru. Pertama itu klik add, lalu di sini klik add juga. Nah, di sini kita harus isi data-data dari karyawan baru tersebut. Yang pertama ini kita ambil contoh Estate Jabiren. Dia bekerja di Estate Jabiren dan divisinya divisi apa sih gitu. Kalau saya ambil contoh di sini Jabiren Jalan Poros. Nah, untuk employee code-nya ini harus diisi untuk ASP Jabiren atau Estate Jabiren itu biasanya employee code-nya AS/AS21/. Nah, ini terserah kita ini mau menggunakan nomor apa aja. Biasanya itu 4 nomor, lalu setelah itu dikasih slash, lalu 3 nomor. Misalkan seperti ini, 0666/777. Nah, misalkan seperti ini. Ya, setelah ini udah checklist, kita isi namanya. Misalkan namanya itu Givari. Ya, lalu kita cari tipe jobnya. Ini bisa di scroll down atau scroll ke bawah. Nah, misalkan si Givari ini adalah operator harian tetap. Kita klik operator. Nah, untuk date joinnya atau tanggal joinnya, tanggal masuknya itu kita pilih ini. Lalu masuk kapan untuk Givarinya itu. Misalkan di sini saya contohkan tanggal 15 Oktober 2021. Ya, seperti ini. Nah, untuk kolom determinate ini biarkan saja kosong. Ini diisi ketika karyawan itu resign. Jadi untuk saat ini langsung klik save. Ya, nah setelah berubah tampilan seperti ini lagi, kita recheck nih, Givari sudah masuk list atau belum. Dengan pencet select employee name, kita tulis namanya Givari, misalkan. Kita search. Nah, di sini ada ya Givari, berarti Givari sudah masuk di dalam list dan Givari sudah terdaftar sebagai karyawan baru. Terdata, lalu tim data, lalu pilih tim code. Nah, ini. Oke, di sini ada beberapa list, yaitu ya seperti ini di deskripsi, tim alat berat Jabiren 1, Jabiren 2, lalu tim workshop. Nah, karena Givari itu operator, jadi kita masukkan, saya ambil contoh ini di tim alat berat Jabiren 1. Kita klik tim code-nya, lalu kita scroll ke bawah sedikit, lalu pilih period, ini diklik. Nah, ini adalah data-data di dalam tim alat berat Jabiren 1. Yaitu ada mandor, ada kerani. Nah, ini untuk tim supervisi ya, untuk tim mandornya. Nah, untuk tim operator atau tim datanya, di sini ada Untung, Suherman, Rinto, Muhammad Tosari, dan lain-lain lah. Nah, kita mau menambah nih untuk operatornya. Gimana sih caranya? Yang pertama klik add. Lalu tipe jobnya harus kita pilih, yaitu operator. Employee code-nya atau kode karyawannya kita masukkan seperti tadi. Givari AS/AS21
/066/777. Employee name-nya siapa sih? Givari, kita masukin. Nah, untuk aktif status ini biarkan dia centang karena ini untuk menambahkan karyawan baru. Nah, lalu di sini unitnya kita harus pilih, kita harus masukkan kode unitnya. Yang pertama itu misalkan saya contohkan itu SK004. Ya. Lalu di statusnya itu permanen atau backup. Saya contohkan di sini permanen ya. Untuk shift-nya itu ada shift 1, shift 2, shift 3. Nah, ini saya contohkan shift 1. Nah, setelah semua selesai terisi, kita klik save. Nah, kita lihat. Nah, Givari sudah masuk ke dalam shift 1 dan Givari itu operator dari XK4 seperti itu. Nah, setelah ini kita mau mengubah status karyawan ketika karyawan tersebut sudah resign. Oke, yang pertama itu kita pergi ke master data, kita klik, lalu klik employee, lalu klik employee lagi nih yang bawah. Oke, misalkan tampilan awalnya seperti ini ya. Kan bingung nih, banyak gitu ya kan. Gimana sih caranya biar mudah? Kita klik select employee name, kita isi dengan namanya Givari. Search. Nah, tampil kan nih. Nah, lalu klik edit. Yang ini, icon yang ini. Ya. Masukkan determinate-nya. Misalkan determinate atau tanggal resign-nya itu tanggal 25. Givari sudah resign. Kita klik, lalu klik save. Nah, selesai. Itu berarti Givari sudah tidak lagi bekerja di sini. Untuk di listnya juga sudah hilang ya. Sudah tidak ada lagi. Nah, untuk di dalam suatu timnya, kan Givari tadi sudah terdaftar di tim alat berat 1 Jabiren. Kita masuk lagi ke master data, lalu klik employee, lalu klik tim data, lalu di sini masuk ke tim code. Kita pilih tim alat berat Jabiren, yang satu itu, lalu scroll ke bawah, klik period ini. Nah, di sini kan masih ada Givari nih, ya. Kita edit karena dia sudah resign, kita edit menjadi kita edit statusnya jadi tidak aktif. Gimana caranya? Ini klik tombol ini, edit, lalu aktif statusnya dihilangkan, centangnya dihilangkan, diklik aja. Nah, sudah hilang, baru klik save. Nah, seperti itu untuk apa cara-cara sekarang ini yang untuk menambah karyawan baru, lalu eh, memasukkan karyawan baru tersebut ke dalam suatu tim, lalu untuk mengubah status karyawan itu menjadi ketika sudah resign gitu. Oke, segitu dulu.